Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zahran Zidan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penugasan psikologi dan industri organisasi. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada analisis permasalahan, terus ada solusi, kelebihan dan kekurangan solusi. Yang terakhir adalah penutup. Nah, langsung saja yang pertama, karena sudah dijelaskan tugasnya itu adalah studi kasus terkait permasalahan yang sering terjadi dalam drive-thru di restoran cepat saji seperti di Burger King, McDonald's dan lain sebagainya. Nah, alasannya sering terjadi kesalahpahaman pesanan ini adalah kurangnya seorang karyawan itu menangkap pesanan yang biasanya dipesan oleh calon pelanggan, nah, di restoran tersebut. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis komunikasi yang ada, seperti komunikasi ke atas atau upward communication, atau juga downward communication atau komunikasi ke bawah. Tetapi yang terjadi di permasalahan ini yang digunakan adalah komunikasi interpersonal. Nah, untuk komunikasi interpersonal tersebut adalah interaksi langsung antara karyawan dan pelanggan yang bersifat dua arah, melibatkan pertukaran pesan secara verbal, yakni ucapan, dan nonverbal, ya, seperti ekspresi wajah dan gestur. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, contoh kasusnya yaitu saat pelanggan menyebutkan pesanan, karyawan harus mendengar, memahami, dan merespon. Namun, kurangnya kontak mata atau intonasi suara yang tidak jelas, misalnya karena terburu-buru, dapat mengurangi efektivitas komunikasi yang terjadi antara mereka. Nah, lanjut, ada dua tantangan utama yang ada. Yang pertama ada gangguan kontekstual. Yakni karyawan yang terbagi konsentrasi antara mendengarkan pelanggan, menghitung uang, dan menyiapkan makanan. Nah, hal ini mengurangi kemampuan aktif listening atau mendengarkan aktif pada karyawan tersebut, seperti mengabaikan detail pesanan atau konteks permintaan yang khusus. Terus yang kedua ada hambatan linguistik. Nah, biasanya kalau di luar itu kan bahasanya berbeda-beda, entah dari bahasa Inggris atau lain sebagainya. Nah, pelanggan misalnya tidak pakai bahasa lokal dari sana, itu pasti tidak familiar, seperti istilah extra crispy atau tidak memakai saus atau apa. Sebelum lanjut, solusinya. Solusinya memakai yang pertama itu ada pelatihan komunikasi interpersonal. Nah, untuk pelatihan ini bisa juga dilakukan eh, dari perusahaannya role playing. Nah, jadinya simulasi situasi pelayanan untuk melatih teknik dari seorang karyawan tersebut. Active listening, ya itu fokus pada kontak mata terhadap pelanggan dan mengangguk juga dan mengulangi inti pesanan untuk memastikan agar tidak salah. Nah, yang kedua ada pelatihan linguistik multibahasa. Nah, pelatihan ini bisa dari kosakata dasar untuk karyawan. Misalnya, eh, pesanan dalam bahasa lainnya, tidak hanya bahasa yang dipahami oleh karyawan tersebut. Nah, terus ada lagi alternatif lain solusi jika solusi yang kedua itu tidak berhasil. Yang pertama menurut saya ada sistem laporan kesalahan cepat. Nah, untuk sistem laporan kesalahan cepat ini dapat diterapkan dengan memberikan kupon diskon atau makanan gratis jika pelanggan melaporkan kesalahan pesanan secara langsung melalui aplikasi atau QR code untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi gitu. Nah, keuntungannya restoran mengidentifikasi pola kesalahannya dan memperbaikinya tadi. Terus yang kedua ada survei kepuasan instan. Ya, ini dengan memasang tablet di luar itu seperti langsung saja pelayanannya apakah sesuai. Jadi pelanggan bisa langsung menekannya ya atau dan tidak. Sekarang lanjut ke keuntungan ya. Keuntungan juga yang pertama itu pengalaman layanan lebih personal dan akurat. Nah, ini untuk karyawannya sendiri bisa juga menggunakan nama pelanggan, mencatat preferensi, misal
eh, tanpa saus, tanpa bawang dan lain sebagainya. Nah, dampaknya sendiri ke pelanggan, pelanggan merasa dihargai, kesalahan pesanannya berkurang dan loyalitasnya meningkat dari pelanggan tersebut. Nah, terus ada yang kedua, memahami opsi menu dengan jelas. Dengan perusahaan bisa juga menampilkan foto makanan dan minuman atau jadi pelanggan bisa membayangkan apa yang akan ia pesan dan apakah yang akan ia dapatkan untuk berikutnya seperti itu. Nah, lalu ada keluhan ditanggapi cepat dan rasa keterlibatannya meningkat. Nah, untuk yang ini bisa juga menggunakan respon real time. Nah, ini pelanggan bisa melaporkan kesalahan via aplikasi dan selanjutnya itu pertumbuhan kelanjutan melalui peningkatan loyalitas pelanggan. Jadi efisiensinya operasional dan citranya positif. Dampak jangka panjangnya mencakup dominasi pasar, stabilitas finansial, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan tren industri yang terus berubah. Ini dampaknya ketika nanti untuk perusahaan setelah mulai menerapkan yang tadi solusi dan ini kelebihannya. Terus lanjut kelemahannya, tentu saja memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk pelatihan rutin. Nah, ini juga memakan waktu dikarenakan yang pertama itu dari pelatihan komunikasi interpersonal tadi ada biaya pelatihan. Nah, ini mengundang infrastruktur profesional atau menyewa pro dalam melatihnya. Tentu saja memerlukan anggaran yang lumayan ya. Nah, misalnya pelatihan role play tadi dengan simulasi interaksi dengan pelanggan. Nah, terus lanjut dampak ke perusahaannya, biaya ini bisa mengurangi margin keuntungan, terutama untuk usaha kecil atau franchise yang anggarannya terbatas. Terus yang lanjutnya ada kompleksitas implementasi. Nah, contohnya itu pelatihan kosakata multibahasa. Mungkin karyawan juga bakalan kesulitan untuk melatihnya menguasai frasa dalam bahasa yang berbeda dari bahasa yang ia sering gunakan. Jadinya karyawan harus benar-benar belajar mungkin dari awal dan itu tidak membutuhkan waktu yang singkat. Nah, dampak ke karyawannya bisa juga individunya merasa bebannya meningkat karena harus mengingat setiap apa yang ba- setiap bahasa yang ia pelajari gitu loh. Terus ada resiko penyalahgunaan, ya ini bisa saja ada kesalahan di sistem laporan kesalahan cepat. Ya, ini ada beberapa pelanggan nakal seperti itu mungkin sengaja melaporkan kesalahan palsu untuk mendapatkan kupon gratis dan lain sebagainya. Nah, dampaknya ke perusahaan itu bisa biaya kompensasi yang tidak perlu dan penurunan keuntungan. Nah, lanjut ke penutup, komunikasi interpersonal efektif mampu meningkatkan akurasi pesanan dan kepuasan pelanggan di restoran cepat saji. Meski tantangan seperti multitasking, bahasa, dan tekanan waktu tetap ada, solusi ini diimbangi mitigasi risiko biaya dan penyalahgunaan menciptakan layanan responsif, loyalitas pelanggan, serta efisiensi operasional. Dengan perencanaan matang, komunikasi menjadi fondasi pengalaman layanan unggul yang mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.